syukurku persembahkan atas anugerahmu. Hidup rukun dalam perbedaan, saling menghormati, saling menyayangi, damai di bumi pertiwi. Visinya Indonesia rukun, damai, aman, sejahtera, itu visi yang kita inginkan melalui umat beragama yang moderat, yang saling menjaga, saling mendukung, begitu. Dan hidup sejahtera. Kita ingin generasi milenial kita itu tidak mudah terprovokasi oleh sentimen kebencian antar kelompok agama. Kita ingin mereka menjadi generasi yang toleran, yang cinta tanah air, yang anti kekerasan, dan juga akrab dengan tradisi lokal Indonesia, tidak menghakimi dan juga tidak berjarak gitu dengan kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Tunjukkan pada dunia kita tak bisa diadu domba. Ya, itu nanti bagian dari yang diperkuat. Jadi beragama itu berarti cinta tanah air, dan kalau cinta tanah air di Indonesia berarti harus berpegang pada Pancasila. Gimana? Jadi duduk aja lebih enak. Oke, ya, duduk aja begini, kita saling mojok. Iya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Saya manggilnya Bunda. Mbak aja. Kakak ya, Mbak. Iya, Kakak. Ini di sini bersama Dinda Fitri, bersama pemirsa Adindaku YouTube channel ya. Ya. Saya di sini kan kita tadi sudah menyaksikan talkshow ya bersama Ibu Alisa Wahid. Beliau adalah putri dari mantan Presiden keempat Republik Indonesia. Beliau dikenal oleh Gus Dur yang sangat fenomenal ya, memberikan persatuan, masalah bagaimana dulu tentang keagamaan ya, persatu baik suku agama di Indonesia dulu yang masih ada permasalahan yang mohon maaf nanti kalau perpanjang nanti saya malah salah bicara takutnya ya. Yang pasti beliau sangat luar biasa dalam perjuangan mempersatukan Indonesia ini, baik dari luar suku ya, istilahnya dari agama, baik dulu ada negeri Cina atau apa yang akhirnya bersatu menjadi Indonesia yang seutuhnya. Ini hari ini kita ada di acara moderasi beragama, betul ya, diselenggarakan oleh PKUB dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya bersama Ibu Alisa. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Mbak ya. Iya, Mbak, boleh. Gini, menyangkut dari Indonesia beragama ya, dari kedepannya sampai yang kemarin-kemarin apa yang telah terjadi dalam satu dekade terakhir ini, kedamaian dan ketentraman negara kesatuan Republik Indonesia itu terganggu oleh berbagai aksi terorisme, intimidasi, kemudian dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anti toleran. Nah, bagaimana itu Ibu, perasaan Ibu sebagai warga negara Indonesia? Jelas yang paling terasa itu adalah sedih ya Mbak. Yang pertama itu kita yang paling saya rasakan sih sedih. Kenapa kita sebagai bangsa kok jadi seperti ini? Kok ada kekerasan atas nama agama gitu. Kemudian sampai menghilangkan nyawa orang lain. Betul. Gitu ya, kayak aksi teror di gereja di Surabaya dan di terakhir di Makassar misalnya, atau aksi kekerasan atas nama agama di Poso begitu ya. Itu kan sampai ada korban jiwanya. Jadi tentu itu sesuatu yang sangat menyedihkan dan mengecewakan. Seharusnya di Indonesia ini tidak terjadi, karena Indonesia itu bagi dunia justru adalah teladan dalam menjaga harmoni antar beragama. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini, terutama 10 tahun terakhir, mungkin lebih tepatnya 15 tahun terakhir Mbak, gitu. Sehingga kok jadi seperti ini yang kita kemudian perlu untuk respon gitu.
Jadi nggak bisa lagi kita menyesali, tapi kita harus melakukan sesuatu gitu. Betul. Kita harus merespek dengan pasti ya, dengan melakukan tindakan. Harus bertindak. Jadi concern udah, sedih udah, kecewa udah, marah mungkin gitu ya. Marah kenapa kok ada orang, apalagi kalau pelaku terorisme itu agamanya sama kita, itu kan rasanya nyesek banget ya. Kok ini Kok segitu amat ya gitu, pada kita kok aja nggak atasnamakan begitu agama amatnya. Betul ya. saya sih gitu. Harusnya kan enggak gitu, karena agama saya tidak mengajarkan itu gitu kan. Iya. Gitu. Tapi itu harus diikuti dengan tindakan nyata gitu. Kemudian seperti apa gambarannya tentang kedamaian dan ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di masa mendatang? Ya, kita sih inginnya ya kalau kita nanti berhasil dengan gerakan beragama secara moderat, atau biasa kalau Kementerian Agama menyebutnya moderasi beragama. Moderasi itu beragama. kita berharap nanti umat beragama di Indonesia itu ketika mereka mengamalkan ajaran agamanya, itu mereka menunjukkan ciri cinta tanah air yang sangat besar, termasuk mencintai semua yang ada di dalamnya gitu. Sehingga ketika kita memandang orang yang berbeda itu dengan penuh cinta, itu pasti kan kita beda Mbak dengan memandangnya dengan penuh permusuhan gitu. Itu satu. Kita juga ingin agar umat beragama di Indonesia itu menjadi umat beragama yang mampu hidup damai bersama orang-orang yang lain, termasuk orang-orang yang berbeda gitu. Jadi jauh dari kekerasan, jauh dari misalnya tindakan sewenang-wenang, membubarkan acara, sweeping, atau bahkan sampai yang ekstrim dengan kekerasan yang seperti bom Ada itu, bom kemarin ya. gitu. Kita ingin umat beragama kita itu kemudian toleran satu sama lain, karena kunci hidup damai itu ya toleransi gitu. Dan yang terakhir, kita ingin kekayaan Indonesia, dalam hal ini kekayaan budaya, kekayaan kultural itu justru kemudian menjadi semakin mewarnai kehidupan Indonesia dan bisa bersinergi dengan perkembangan agama-agama di Indonesia gitu. Jadi bukan kemudian saling menegasikan, tapi justru saling memperkuat begitu. Kalau pandangan dari Mbak Alisa sendiri ya, sekarang ini anak-anak milenial tentang pandangan beragama, karena mungkin zaman sekarang sudah digitalis, banyak mengenalan secara belajar pengetahuan agama. Ada yang melihat secara global bahwa di sisi yang lain, di negara-negara yang lain itu dengan pengajaran agamanya sudah nggak ada gitu, nggak seperti ada di Indonesia gitu ya. Walaupun mereka sebenarnya punya keyakinan tersendiri, tapi tidak menyangkut dari yang ada di Indonesia. Misalkan ada beberapa anak ini yang saya temuin, dia tidak mau belajar agama. Itu bagaimana untuk mengatasi seperti itu? Karena pengaruh-pengaruh dari luar ini yang saya lihat gitu ya. Sebetulnya itu lebih karena ini mungkin kalau yang saya temui itu mereka bermasalah ketika dalam pelajaran agama mereka diajarkan untuk membenci orang lain gitu atas nama agama. Jadi kemudian jadi kayak agama kok begini sih, ngatur-ngaturnya kok kayak gini gitu. Atau kemudian pelajaran agamanya yang terlalu boleh tidak boleh, dosa, pahala, terus neraka gitu-gitu ya. Itu membuat anak-anak kemudian menjadi lebih ini. Sementara mereka melihat melalui internet bahwa anak-anak di negara lain kok mereka nggak harus ya berhadapan dengan itu. Sehingga kan jadi kayak menarik sekali gitu ya cara di negara lain, sehingga mereka anak-anak muda kita kemudian memang perlu ya belajar agama gitu karena itu. Tapi kalau kita berhasil nih Mbak, berhasil membuat pelajaran agama itu menyenangkan. Karena dalam pelajaran agama itu justru mereka belajar hal-hal yang membangun gitu. Jadi misalnya menjadi umat beragama yang baik harus sabar gitu misalnya gitu ya. Atau kemudian bagaimana membangun etos kerja, bagaimana menjadi umat yang baik, atau dalam Islam misalnya jadi khairul ummah itu seperti apa gitu. Itu pasti anak muda senang dengan pelajaran agama karena agama itu membimbing. Iya, berarti gitu. Penyampaiannya. Berarti kalau dengan penyampaian pasti juga memerlukan sumber daya yang mumpuni ya setidaknya, karena agama adalah penyangkut dari urusan bagaimana manusia dengan Tuhannya. Setidaknya akan mengajarkan hal yang baik, hal yang benar kepada anak-anak, apalagi sejak dari usia dini untuk membangun dari negara itu sendiri. Satu lagi ya, kita itu familiar sekali dengan kejayaan Nusantara. Bagaimana pandangan dari Mbak Alisa ya? Apakah Anda percaya dengan kejayaan Nusantara itu akan terwujud di masa yang akan datang?
Saya sih masih percaya. Saya percaya bahwa Indonesia itu punya kekuatan untuk menjadi negara adidaya, gitu ya. Negara dengan kekuatan yang sangat besar begitu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita memperkuat diri kita sendiri dulu, gitu. Jati diri kita harus kuat supaya kita tidak tercerabut, gitu ya. Negara-negara yang sekedar menjadi pengikut, udah pasti mereka nggak akan bisa menjadi negara adidaya, gitu. Tetapi negara-negara yang benar-benar memiliki jati diri yang sangat kuat, itu mereka bisa menjadi negara adidaya walaupun mereka kecil. Contohnya, misalnya negara Jepang. Jepang itu kecil enggak, gitu. Tapi karena masyarakatnya berakar sangat kuat pada jati diri mereka, kemudian mereka bisa mengembangkan potensi mereka dan berpengaruh. Nah, Indonesia tuh gede. Iya. Indonesia tuh besar, Kaya beragam, raya. potensinya besar sekali, kaya raya. Semua itu bisa menjadi potensi, bisa menjadi teraktualisasi, mendorong kita menjadi negara adidaya. Tapi kita harus mampu dulu mengelolanya, gitu. Berangkat dari kesadaran diri sendiri. Betul. Dengan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa mengelola, ya, punya keyakinan yang kuat, punya spiritual yang kuat, ya, membangun jati diri sendiri di sekitar kita untuk membangun jati diri bangsa yang lebih kuat. Betul sekali, benar sekali. Dan kita butuh banyak orang seperti Mbak Fitri yang bisa ikut membangunkan macan tidur ini, gitu. Kalau kita semua adalah macan tidur, kita perlu bangun, kita perlu bangkit supaya kita bisa mewujudkan Mari Indonesia. pemuda-pemudi Indonesia, tidak hanya menggaungkan zaman dulu ada lagu bangun pemuda-pemudi Indonesia. Sekarang ayo bangun pemuda-pemudi Indonesia. Kita bangun jati diri bangsa kita. Iya. Mari kita sama-sama membangun supaya terwujudnya kejayaan Nusantara. Terima kasih. Terima kasih.